Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat Oke. pagi. Pagi, Wah. Pak. Oke, Pagi, Pagi, Pak. Bapak. Oke. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat Baik, semua? Baik. Baik. Oke. Hari ini kita nanti akan belajar sesuatu hal yang baru bagi kita. Jadi nanti kita akan belajar tentang praktik cara pembuatan CV atau kurikulum vitae. Nah, sebelum kita masuk ke materi atau pembelajaran, alangkah baiknya kita siapkan dulu dan berdoa dulu. Ya, silakan salah satu dari anak-anak ini ada yang memimpin, silakan. Atau mungkin ketua kelas, Pak Bambang, silakan. Nah, siapa? Terima kasih. Oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Untuk kali ini kita akan belajar tentang merancang karya visual. Ya, jadi tujuannya kita harus bisa merancang karya visual atau DKV berupa kurikulum vitae. Nah, kurikulum vitae ini nantinya banyak fungsi ya, banyak fungsi, dan sebelum itu, sebelum masuk ke sini akan saya lakukan presensi terlebih dahulu. Nah, ini masuk semuanya? Clear, Pak. Oh iya, ya. Mas Rido ada enggak? Oh, tidak hadir. Oke. Tidak apa-apa, mungkin karena ada sesuatu hal. Oke, izin. Oke. Oke, langsung saja. Ini nanti materinya kita membuat desain kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup, ya. Jadi ini berkaitan dengan materi sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kalian sudah mempelajari prinsip-prinsip desain, ya. Kemarin bagus-bagus itu pemahamannya prinsip-prinsip desain. Nah, sekarang kita terapkan pada praktik pembuatan karyanya, ya. Ini nanti Bapak akan menerapkan model pembelajaran PJBL, jadi Project Based Learning. Jadi kita akan membuat suatu proyek, yaitu membuat karya kurikulum vitae secara individu. Jadi kalian jangan memakai menyebutkan Bapak, tetap anak-anak. Oke, siap. Oke. Gitu anak-anak ya. Yang pertama saya akan share screen. Jadi ini saya siapkan LCD proyektor tentang materi yang akan saya jelaskan. Yang dari belakang kelihatan enggak ini? Oh, kelihatan. Oke. Ini kita mempelajari tentang desain kurikulum vitae. Nah, mungkin ada yang tahu desain kurikulum vitae itu? Tahu, Bapak. Oh ya, kurikulum vitae ini biasanya kita kita buat sebelum kita melamar pekerjaan. Biasanya ada kita menyertakan kurikulum vitae untuk memperkuat data kita. Nah, di sini ini saya kasih contoh. Nah, ini CV daftar riwayat hidup. Nah, pada umumnya daftar riwayat hidup ini berisi tentang identitas. Nah, karena kita sudah belajar tentang prinsip desain atau kita mendesain, jadi beda dengan yang seperti ini, ya. Terus kalau kita sudah belajar tentang kurikulum vitae di desainnya, maka akan jadi seperti ini. Nah, ini karya dari kakak kelas kalian. Nah, kakak kelas kalian membuat kurikulum vitae atau daftar riwayat hidupnya seperti ini. Nah, kira-kira anak-anak ini menarik yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Oh, yang kedua. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalian nanti belajar desain kurikulum vitae ini ada manfaatnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian kurikulum vitae, yaitu dokumen, ya, dokumen atau desain dokumen yang menjelaskan secara ringkas. Nah, jadi isinya identitas pribadi kita. Kemudian ada portofolio karir, ya, atau mungkin bisa pendidikan.
Terus kemudian prestasi kalian, jadi prestasi akademik maupun non-akademik. Serta data yang diperlukan untuk melamar pekerjaan. Seperti itu. Nah, sebelum lebih jauh kita harus tahu fungsinya. Nah, fungsinya tentu saja tadi kalian sudah memilih ya. Jadi ada kurikulum vitae yang memang benar-benar baik. Nah, fungsinya tentu saja mempermudah atau mengevaluasi kompetensi dan bakat pelamar. Jadi ini pelamar maksudnya ya kalian sendiri nanti yang memiliki relevansi dengan kualifikasi dan posisi jabatan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Sama. Ya. Oke, saya lanjut. Softwarenya biasanya kalau orang memakai atau membuat kurikulum vitae ini kita pakai software berbasis vektor. Nah, di sini saya nanti akan menjelaskan tekniknya berdasarkan penggunaan software CorelDRAW. Nah, ini mungkin kalian pada saat kelas 10 kan sudah banyak belajar atau mengenal software vektor. Nah, masih ingat ya? Bisa dipahami teknisnya ya? Bisa, Pak. Ya, tapi nanti kita akan belajar langsung menggunakan CorelDRAW. Sebenarnya selain dua ini ada software lagi yang bisa digunakan. Tapi kita fokus atau mengerucut menggunakan software CorelDRAW itu. Kemudian nantinya kita akan banyak membuat desain CV secara individu. Jadi ini nanti kita akan membuat desain CV. Ini kalian bisa menulis ya di buku kalian kalau diperlukan. Ukurannya A4. Ya, jadi ukurannya A4, terus resolusinya 300 ppi agar nanti filenya itu tidak terlalu tidak terlalu kecil dalam resolusinya. Warnanya menggunakan RGB saja. Nah, kenapa kok RGB? Karena ini nanti tidak akan kita print. Jadi kalian bisa simpan untuk portofolio kalian nanti. Kemudian nanti untuk format outputnya atau filenya itu kita jadikan .png ya. Kemudian untuk nama filenya tentu saja nanti jangan asal menamai, misalkan CV dalam kurung nama gitu. Ini ada ketentuannya. Jadi kalau kita di industri nanti, nah kita akan menamai sesuai dengan format sana. Nah ini saya tentukan. Jadi nomor absen kalian spasi nama lengkap biar lebih bisa dievaluasi biar lebih mudah. Kemudian ini nanti elemen desain. Nah, kalian harusnya menyiapkan foto diri. Ya. Foto diri ini bebas, kalian boleh pakai menggunakan HP atau mungkin kalau punya kamera bisa melakukan foto atau mungkin foto di sosial media kalian. Gitu ya. Terus nanti data-datanya tentu saja biodata dari diri kalian sendiri, kemudian riwayat pendidikan. Nah, karena kalian belum lulus SMK, maka riwayat pendidikannya mungkin bisa ditulis sampai dengan ranah SMP dulu. Ya. Terus kemudian prestasi akademik, kalau kalian punya prestasi dalam hal lomba atau apapun. Kemudian prestasi non akademik. Ya, jadi prestasi misalkan kalian juara olahraga atau apa. Ini kalau ada ya, kalau tidak ada ya tidak usah disertakan. Nah, kemudian elemen desain yang terakhir ini kompetensi yang kalian kuasai. Nah, saya yakin kalian anak DKV itu punya kompetensi yang berbeda-beda. Jadi ada yang suka fotografi, ada yang suka videografi, ada yang suka desain grafis, animasi, dan lain-lain. Begitu. Nah, ini desain yang nantinya kamu buat. Nah, seperti ini. Sebenarnya untuk yang desain CV, ini tidak harus landscape atau posisi tidur, bisa juga posisinya potret ya atau berdiri. Nah, ini juga banyak sekali data yang akan kita lihat ya, terutama biografi, terus pendidikannya seperti apa, terus kemudian kontaknya atau mungkin sosial medianya, kemudian skillnya, kemudian ada bahasa yang dikuasai, kemudian ada hobi ya, seperti itu. Jadi kalian
tidak usah takut, tidak usah minder, Pak. Saya ini saya ini belum punya prestasi, tidak apa-apa, disertakan aja. Pokoknya semua hal yang berkaitan dengan diri kalian sendiri. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Bisa, Pak. Ya, ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya teruskan? Lanjut, Pak. Ya. Ya, Pak. Monggo, Mas Bambang. Sementara belum, Pak. Bisa dilanjut dulu, Pak. Oh, oke, nggih, siap. Kemudian ini saya akan memutarkan untuk video pembuatannya. Nah, jadi ya ini sebentar, ini saya juga akan menyertakan gambar-gambar kurikulum vitae yang ada di Google. Nah, ini. Ya. Jadi banyak hal atau kita bisa membuat sesuai dengan kreativitas kita masing-masing mengenai CV itu. Ya. Terus kemudian saya akan memutarkan video tentang cara pembuatan CV. Nah, ini kaitannya kalian mau kerja. Nah, seperti ini. Jadi ada teknis cara pembuatannya di sini. Nah, di sini kalian bisa melihat atau menyimak dari video ini. Nanti linknya akan Bapak share ke grup WA masing-masing, ya. Jadi ada Bapak punya banyak sekali contoh-contoh video tutorial dari YouTube. Seperti itu. Nah, ini dari proses pembuatan dari awal atau dari akhir. Nah, nanti setiap kalian itu akan membuat desain kurikulum vitae yang berbeda-beda. Misalnya Mas Bambang ini suka warna biru, ya silakan eksplorasi warna biru. Atau kemudian Bu Novia suka warna orange, ya itu juga bisa dilampirkan. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, untuk teknis saya rasa kalian sudah mempelajarinya di kelas 10 karena sudah menerima mata pelajaran dasar-dasar desain komunikasi visual. Nah, terus saya kembali ke PowerPoint tadi. Sebentar, saya matikan dulu ini. Ya, saya kembali ke PowerPoint tadi. Nah, seperti ini. Terus kalian nanti sebelum menghidupkan komputer, ada kalanya kalian harus memastikan dulu apakah ini tuh memang dalam kondisi dengan lengkap. Ya, silakan dicek komputernya masing-masing dan cek kelengkapannya, baik itu dari mouse atau mungkin keyboard atau mungkin softwarenya, ya. Ya, dari sini bisa kalian hidupkan komputernya, silakan dihidupkan satu persatu. Kemudian kamu membuka software CorelDRAW. Kalau misalnya ada masalah, Pak, misalkan Pak softwarenya trial, oke, nanti kita coba kasih solusi. Nanti saya akan install ulang, gitu. Terus kemudian kita akan menyusun jadwal ya. Ini nanti kita sepakati, kita membuat desain kurikulum vitae ini untuk 2 pertemuan. Jadi pertemuan yang sekarang sama yang pertemuan besok. Jadi besok harapan Bapak ini kalian sudah bisa menyelesaikan desain kurikulum vitae ini, ya, dengan format yang sudah kita sepakati tadi. Kemudian nanti ketika kalian mengerjakan, nanti Bapak akan keliling untuk memantau pekerjaan kalian sambil Bapak mengambil nilai sikap. Seperti itu. Oke, silakan bekerja. Ini saya ada sebentar. Ini saya ada LKPD, nanti Bapak akan share satu persatu. Nah, silakan Mas Bambang sebagai ketua kelas silakan diedarkan. Ya, siapa? Ya. Baik. Ini teman-teman, saya bagikan dulu KPD-nya. Ya, silakan.
Sudah, Oke, Pak. matur nuwun. Oh, ya, silakan dibaca dulu LKPD-nya. Apakah ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Silakan. Jadi di Izin tanya, sini, Pak. silakan Mas Dimas. Adila izin tanya. Silakan Mas Eh, Dimas. Ini tadi mengenai kebiasaan saya atau mungkin saya ini kurang bisa mendesain, Bapak. Oh, enggak Ini apa-apa. bagaimana, Bapak? Enggak apa-apa. Saya Nanti takut, Pak. nanti saya bimbing, enggak usah khawatir karena ini juga kewajiban saya sebagai seorang guru. Jadi saya mempunyai tujuan untuk membuat kalian bisa mendesain kurikulum vitae dengan baik. Ya, enggak usah khawatir, kita sama-sama belajar. Saya bukan bermaksud menggurui, nanti saya juga mungkin akan banyak belajar dari antara kalian karena kalian punya karakter atau gaya belajar yang berbeda-beda seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini silakan kalian mulai mengerjakan. Nanti kalau ada kesulitan silakan bertanya. Ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan, enggak usah sungkan-sungkan. Ini saya tidak galak kok. Nah, ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin pada saat prosesnya mengalami kesulitan gitu. Dan ini nanti saya akan saya akan tunjukkan beberapa gambar-gambar kurikulum vitae yang bisa kalian gunakan sebagai acuan atau referensi. Tapi jangan meniru sama persis ya, karena kalian punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, saya yakin pembuatan dari CV, misalkan Mas Bambang dengan Mas Dimas tentu saja beda. Ya, misalkan fotonya mau dibuat kotak atau dibuat lingkaran, silakan. Gitu. Itu. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Terus kemudian ini nanti pada saat kalian membuat kurikulum vitae, nah ini jangan asal dibuat. Jadi karena kalian sudah sudah menerima materi sebelumnya yaitu prinsip desain. Nah di situ kan ada banyak sekali. Itu bisa kalian terapkan pada desain kurikulum vitae ini. Ya, masih ingat prinsip desainnya apa saja? Ada yang tahu? Ya, monggo Mas Dimas. Itu ada titik, garis, gelap terang. Oh warna, iya. Terus apa ya. lagi ya? Oke, Lupa, cukup. Pak. Seterusnya. Prinsip itu kesatuan. Ya, gini, saya kasih perbedaannya ya. Yang Mas Dimas utarakan tadi itu unsur desain. Ada titik garis itu unsur, jadi yang bisa dilihat. Nah, iya, Pak, betul, enggak apa-apa, kita belajar, namanya belajar. Betul yang dikatakan Mas Basuki, jadi prinsip desain itu ada banyak sekali, yaitu kesatuan, atau komposisi, atau kesederhanaan, kemudian penekanan, nah itu. Itu hal prinsip yang tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Ya, bisa dipahami ya Mas Dimas ya? Bisa, Bapak. Nah, gitu. Oke, silakan. Dilanjut. Nanti akan saya akan keliling memantau hasil pekerjaan kalian atau proses pekerjaan kalian. Nanti akan saya lakukan evaluasi sesuai dengan asesmen yang akan saya gunakan. Ini Mas Dimas ini tidak memakai APD, kenapa? Wirpaknya di mana Mas Dimas? Kehujanan atau gimana kemarin? Oke, enggak apa-apa. Nanti tetap saja nilainya beda dengan teman-teman Mas Dimas yang pakai wirpak. Gitu ya. Kalau ada apa-apa bisa dikomunikasikan. Nanti kita bisa cari solusinya. Ya. Kemudian loh, ini Bu Yuni. Ini tadi kita sudah Mbak Yuni, kita sudah melakukan kesepakatan. Ini ukurannya itu A4 bukan A3 ya. 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 Bapak,
Saya tidak ngerti Pak caranya menambah foto bagaimana nih Pak, fotonya besar sekali Pak. Oh gitu, ini bisa dilakukan impor, jadi impor gambar. Caranya ini coba ini ikuti panduan saya ya, ini di file, terus ada impor. Nah impornya ini bisa impor image ya, image-nya ini bisa formatnya JPEG atau mungkin PNG. Nah, bisa Mbak Yuni? Bisa Pak. Pak, Oh kok iya. besar sekali Pak fotonya Pak. Enggak apa-apa. Ini besar karena resolusinya besar. Nah, ini nanti bisa Anda kecilkan. Nah, coba dikecilkan. Bisa enggak? Bisa Pak. Bisa. Oke. Nah, ini Mas Basuki. Wah, pemberian namanya salah ini Mas Bas. Ya. Tadi saya sampaikan nomor absen spasi nama lengkap. Ya, gitu ya. Kita harus fokus ya, fokus dengan aturan karena saya kasih tahu tadi Pak. Oh gitu, oke. Tolong Saya kasih Pak, tahu tadi. jangan terlalu banyak nanti waktunya habis Pak. Oh iya ya. Kan itu banyak, 1-2 aja sudah selesai itu Mas. Oke. Di kenyataannya. Kemudian kedua, jangan ini dianggap Bapak Ibu dipanggil itu selalu Pak kepada siswa. Oke. Pak Yuni itu jangan begitu Pak. Tetap itu anak-anak bilang. Siap. Ya. Oke. Nanti saya berikan tambahan. Ya, oke. Ini pembelajaran sudah selesai. Tidak usah khawatir belum selesai mengerjakan. Nah, kita masih punya waktu di pertemuan selanjutnya. Nah, harapan Bapak ini nanti di pertemuan selanjutnya kalian semua sudah selesai mengerjakan, nanti kita evaluasi atau presentasikan bersama-sama. Gitu ya. Oke, ini refleksi, jadi kurikulum vitae ini bisa kalian gunakan untuk melamar pekerjaan dan bahkan bisa kalian jual desainnya, gitu. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Tidak Pak. Ya, kalau tidak ada, silakan dimatikan. Kita beres-beres dulu. Setelah itu kita berdoa. Mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ya, mungkin Ketua kelas Mas Bambang bisa menyiapkan, silakan. Ya, silakan teman-teman pembersihan dulu. Ya, dianggap udah supaya enak. Ya, terima kasih. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Tetap semangat ya, tetap semangat. Kita lakukan kegiatan di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat pagi.